Pernahkah Anda merasakan gejolak tiba-tiba jauh di dalam perut Anda yang tidak bisa Anda jelaskan? Ini bukanlah seperti pikiran sambil lalu atau kekhawatiran acak tentang daftar tugas Anda. Saya berbicara tentang sensasi berat yang hampir terasa secara fisik yang mencengkeram dada Anda dan tidak mau lepas. Sebagai seorang psikolog, saya sering melihat orang mengabaikan hal ini sebagai kecemasan atau stres biasa. Tetapi jika kita melihat lebih dekat, kita menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang jauh lebih mendalam. Ini adalah tanda bahwa alam semesta mulai menyelaraskan diri untuk kebaikan Anda. Bahkan jika pikiran logis Anda belum siap untuk mengakuinya, kita perlu membedakan hal ini dari kebisingan kehidupan sehari-hari. Ini bukanlah keinginan sesaat atau perubahan suasana hati. Ini adalah tekanan yang lembut namun tegas. Sebuah kepastian yang menetap di tulang Anda. Anggap saja sebagai tangan tak kasat mata yang mulai mengurai simpul-simpul yang membuat hidup Anda terasa buntu selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kegelisahan ini bukanlah suatu kebetulan, dan ini tentu saja bukan fiksasi yang terselubung atau gejala kerusakan sistem saraf. Ini adalah konfirmasi langsung bahwa Anda telah mencapai momen yang menentukan, di mana petunjuk-petunjuk halus dari masa lalu digantikan oleh kebenaran yang jelas dan tak terbantahkan. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa energi spesifik ini terus muncul kembali sekarang, terutama pada saat Anda berpikir Anda sudah selesai menunggu. Mungkin Anda merasa telah menutup pintu tertentu untuk selamanya. Namun orang itu atau tujuan itu terus bermunculan dalam kesadaran Anda, seperti gema yang gigih dari perspektif kesehatan dan kesejahteraan. Ini adalah intuisi Anda yang bertindak sebagai panduan yang menandakan bahwa getaran yang lebih tinggi sedang bergerak melalui Anda. Alam semesta mempersiapkan landasan di dalam pikiran dan jiwa Anda jauh sebelum alam semesta mengubah realitas luar Anda. Alam semesta menggeser frekuensi internal Anda terlebih dahulu. Jadi jika Anda merasakan semacam listrik statis di sekitar Anda akhir-akhir ini, jangan abaikan itu. Ini bukanlah ketiadaan penutupan. Ini adalah persiapan. Ini adalah perasaan akan sesuatu yang telah lama berlabuh di jalan Anda akhirnya diterangi. Jiwa Anda masuk ke dalam keadaan waspada karena ada alasan kuat mengapa hal-hal yang telah lama tertidur bergerak lagi. Intuisi ini tidak didengar dengan telinga. Intuisi ini dirasakan dengan jiwa. Ini menyentuh emosi Anda, dan terkadang bahkan mengganggu tidur Anda, karena ini mencoba membangunkan Anda pada realitas yang sudah bergerak. Anda sedang dibimbing menuju sebuah kebenaran yang tidak memungkinkan Anda untuk berbalik arah. Hari ini Anda akhirnya mulai memahami bahwa perasaan gelisah di dada Anda sebenarnya adalah suara dari segala sesuatu yang akhirnya jatuh pada tempatnya. Ketika alam semesta memutuskan bahwa ini adalah waktunya untuk perubahan besar, alam semesta tidak hanya mengetuk pintu Anda. Alam semesta memulainya dengan menata ulang kimiawi internal Anda. Pikirkan seperti ini. Realitas luar Anda sebenarnya adalah indikator yang mengikuti frekuensi dalam diri Anda. Sebelum satu hal pun berubah di dunia fisik Anda, alam semesta mempersiapkan landasan dengan menggeser getaran Anda. Sebagai pakar kesehatan, saya melihat ini sebagai kalibrasi ulang dari jaringan energi Anda. Anda mungkin mulai merasakan energi dengungan yang aneh, semacam listrik statis yang tampaknya mengikuti Anda sepanjang hari. Kebanyakan orang salah mengartikan ini sebagai kecemasan umum atau sistem saraf yang tegang, tetapi ini sebenarnya adalah keadaan persiapan tingkat tinggi. Anda sedang disetel layaknya sebuah instrumen ke frekuensi yang lebih tinggi, sehingga ketika realitas baru Anda tiba, Anda tidak hancur di bawah bebannya. Pergeseran ini sering terwujud melalui pengulangan tanda-tanda secara konstan yang memaksa Anda untuk berhenti dan bertanya pada diri sendiri, mengapa ini terjadi lagi? Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana nama tertentu, wajah tertentu, atau bahkan esensi tertentu terus muncul di depan mata Anda? Anda mungkin melihatnya di papan reklam,
mendengarnya disebutkan dalam percakapan orang asing, atau bahkan menemuinya di tengah mimpi. Dalam psikologi, kita mungkin berbicara tentang sistem pengaktifan retikuler. Tetapi di ranah energi alam semesta, ini adalah pesan terenkripsi. Ini bukan sekadar pola penembakan saraf yang acak. Ini adalah tanda-tanda yang tidak salah lagi yang dimaksudkan untuk membimbing Anda dengan lembut menuju kebenaran. Alam semesta tidak mencoba menekan Anda atau memaksa Anda untuk melihat. Alam semesta hanya menerangi jalan yang telah dilabuhkan untuk Anda untuk waktu yang sangat lama. Pengulangan yang konstan ini adalah cara alam semesta mengonfirmasi sebuah koneksi. Ini bukanlah suatu kebetulan matematis. Ini adalah denyut ritmis yang dirancang untuk menggerakkan pikiran Anda agar selaras dengan apa yang telah ditakdirkan di tingkat yang lebih tinggi. Ketika Anda merasakan gelombang energi itu, gelombang pengenalan yang tiba-tiba itu, ketika Anda melihat pengingat simbolis dari seseorang atau sebuah jalan, Anda sedang mengalami konfirmasi energi. Jiwa Anda sedang mengenali frekuensi yang sudah diketahuinya. Jangan melawannya. Jangan mencoba merasionalisasikannya sebagai sekadar imajinasi belaka. Ini adalah bahasa tak kasat mata dari alam semesta yang berbicara langsung kepada intuisi Anda. Ini membuat Anda sadar bahwa jarak antara apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda lihat semakin dekat dengan cepat. Anda berdiri di tengah transformasi yang kuat, di mana getaran internal Anda akhirnya cukup keras untuk mulai mengubah dunia di sekitar Anda. Ini adalah momen di mana tanda-tanda diam mulai berbicara lebih keras daripada teriakan apapun. Kita perlu berbicara tentang kebohongan yang kita katakan pada diri kita sendiri mengenai bab-bab yang tertutup. Dalam praktik klinis kami dan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bersikeras bahwa begitu sebuah pintu ditutup, energi di baliknya harus menguap begitu saja. Tetapi energi sejati tidak menghidupkan kembali apa yang telah berakhir. Energi itu hanya menghidupkan apa yang masih ada. Jika Anda merasakan nyala api yang terus-menerus menyala di dada Anda, itu bukan karena Anda secara patologis bertahan atau menolak untuk bergerak maju. Itu karena sesuatu yang lebih besar sedang mempertahankan percikan itu. Sebagai pakar kesehatan, saya melihat ini sebagai bentuk konservasi energi. Jiwa Anda tidak membuang sumber daya pada koneksi yang sudah mati. Jika kegelisahan itu masih ada, berdenyut di bawah permukaan, itu karena koneksi tersebut pada dasarnya masih hidup di alam energi. Anggap saja sebagai benang tak kasat mata. Tambatan frekuensi literal yang menghubungkan dua jiwa melintasi jarak apapun dan jumlah waktu linier apapun. Dalam psikologi, kita memahami kekuatan keterikatan. Namun ini masuk lebih dalam ke sensasi spiritual dan fisik tentang saling terkait. Benang ini elastis. Ini dapat membentang melintasi benua melalui bertahun-tahun kesunyian dan di bawah salju lebat musim dingin emosional. Benang ini mungkin berubah atau bersembunyi untuk sementara waktu, tetapi tidak putus. Ketika Anda merasakan gelombang antisipasi yang tiba-tiba atau kegugupan yang tak bisa dijelaskan di ulu hati Anda sedang merasakan ketegangan pada benang itu. Apa yang benar-benar menakjubkan dan apa yang perlu Anda padukan saat ini adalah bahwa kegelisahan yang Anda rasakan ini tidak sepenuhnya milik Anda sendiri. Kita sering menginternalisasi sensasi ini sebagai kecemasan kita sendiri atau ketiadaan penutupan pada diri kita sendiri. Tetapi lebih sering daripada tidak, ini adalah energi yang dibagikan. Anda berdiri di satu ujung koneksi, bertegangan tinggi, dan orang di ujung lainnya sedang bergerak. Pikiran mereka, kebangkitan mereka, dan pergeseran internal mereka sendiri bergerak di sepanjang benang tak kasat mata itu seperti arus listrik. Sistem Anda hanyalah penerimanya. Ketika jantung Anda mulai berdebar tanpa alasan, atau Anda merasakan gelombang euforia atau kesedihan yang tidak sesuai dengan lingkungan Anda saat ini, Anda sedang mengalami realitas frekuensi yang dibagikan. Api ini terus menyala bukan karena fiksasi terselubung, tetapi karena Anda menanggapi jiwa di sisi lain. Ini adalah konfirmasi energi bahwa ikatan tersebut belum terputus oleh ketiadaan.
Ikatan itu telah berdenyut di latar belakang, menunggu saat ketika getarannya akhirnya tepat untuk terwujud kembali ke realitas fisik Anda. Berhentilah menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa melupakan. Jiwa Anda hanya menolak untuk mengabaikan sebuah kebenaran yang masih sangat hidup. Mari kita bersikap realistis tentang apa yang biasanya kita abaikan sebagai kebetulan. Sebagai seorang psikolog, saya melihat orang-orang mencoba merasionalisasikan jalan keluar mereka dari intuisi mereka sendiri setiap hari. Kita mengatakan pada diri kita sendiri bahwa ini hanyalah kebetulan statistik atau tipuan pikiran. Tetapi ketika alam semesta ingin mengonfirmasi sebuah koneksi, alam semesta tidak hanya melakukannya sekali. Alam semesta melakukannya lagi dan lagi dengan cara-cara yang kreatif dan gigih ini sampai Anda akhirnya menyadari bahwa Anda tidak sedang menyaksikan kebetulan matematis. Anda sedang menerima pesan terenkripsi. Ini tentang beralih dari otak logis menuju kebijaksanaan tubuh. Anda dapat merasakannya dalam detail kecil sehari-hari. Pernyataan santai yang diucapkan oleh orang asing pada saat yang tepat. Lagu spesifik yang diputar pada detik Anda memikirkan mereka, atau pemikiran yang kembali dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan, rasanya seperti sentuhan fisik. Inilah yang saya sebut remah-remah roti energi. Itu adalah tanda-tanda yang tampak sepenuhnya sunyi di luar, tetapi berbicara lebih keras di dalam kesadaran Anda daripada teriakan apapun. Ketika Anda memiliki perasaan terus-menerus bahwa sesuatu akan segera terwujud, bahkan jika mata Anda belum dapat melihat satupun bukti, sistem saraf Anda sebenarnya menangkap pergeseran di medan kolektif. Anda sedang mendekode frekuensi sebelum mengenai bidang material. Inilah sebabnya mengapa Anda merasakan perpaduan kompleks antara kegugupan dan ketenangan yang mendalam. Ini adalah konfirmasi energi bahwa Anda tidak gila dan Anda tidak terobsesi. Anda hanya disetel ke saluran yang lebih tinggi. Kita harus memahami bahwa ketiadaan bukanlah sebuah akhir. Di dunia frekuensi dan kesehatan, kita tahu bahwa energi tidak dapat dihancurkan. Energi hanya berubah bentuk. Koneksi tertentu tidak menghilang hanya karena ada kesunyian atau jarak. Sebaliknya, koneksi itu berhenti sejenak dan berubah. Koneksi itu bersembunyi untuk sementara waktu di bawah salju musim dingin emosional. Anggaplah periode ini sebagai musim tidak aktif, mirip dengan benih di bawah embun beku. Hanya karena Anda tidak melihat tunasnya, bukan berarti kekuatan hidupnya tidak aktif di bawah tanah. Ketika kehidupan memutuskan waktunya tepat, kehidupan mulai mengungkapkan kebenaran lagi, sejelas yang dilakukannya saat ini. Proses pemecahan kode ini mengharuskan Anda untuk mempercayai kompas internal Anda, melebihi realitas eksternal Anda. Anda telah menunggu sesuatu yang nyata, sesuatu yang terasa benar dalam roh dan kebenaran, alih-alih puas dengan kelangkaan emosional. Kegelisahan di jiwa Anda itu adalah sinyal bahwa musim dingin akan segera berakhir. Hati Anda akhirnya siap untuk memecahkan kode bahasa tak kasat mata yang telah berbicara kepada Anda selama ini. Jangan mencari logika pada angka-angka. Carilah resonansi di dada Anda. Disitulah pesan yang sebenarnya tertulis, dan pesan itu memberitahu Anda bahwa pertemuan yang Anda rasakan bukan lagi sebuah kemungkinan. Itu adalah sebuah keniscayaan. Di dunia modern kita sering disuruh untuk melangkah maju dan mengisi kekosongan dengan siapapun atau apapun yang kebetulan melintasi jalan kita. Tetapi dari sudut pandang psikologis dan energi, hati Anda lebih tahu. Hati Anda menolak untuk puas dengan sekadar pengganti karena telah disetel ke frekuensi yang sangat spesifik. Ini adalah perbedaan inti antara impulsivitas manusia dan resonansi spiritual sejati. Impulsivitas didorong oleh kelangkaan emosional, kebutuhan panik untuk melarikan diri dari kesepian atau menenangkan ego. Tetapi resonansi itu sunyi, tegas, dan tanpa kompromi. Anda belum tetap lajang atau tetap terjebak dalam perasaan ini karena kurangnya pilihan.
Anda bertahan karena Anda sedang menunggu sesuatu yang terasa benar dalam roh dan kebenaran. Sebagai pakar kesehatan, saya melihat penolakan untuk berpuas diri ini sebagai tanda kedewasaan psikologis yang luar biasa. Kebanyakan orang mencoba mengisi hati mereka dengan gangguan, tetapi Anda telah memilih untuk duduk dalam kesunyian, menunggu koneksi yang benar-benar sesuai dengan getaran Anda. Periode menunggu ini memiliki tujuan yang mendalam. Ini bukanlah periode stagnasi, ini adalah periode pemurnian. Anda bergerak menjauh dari pola pikir pengemis, di mana Anda mengambil remah-remah apapun yang ditawarkan dan bergerak menuju keadaan kemandirian. Inilah cara Anda mempersiapkan kebenaran yang bertahan dengan makna dan stabilitas. Kita perlu berhenti memandang masa lalu atau orang tertentu ini sebagai kesalahan di jalan Anda. Dalam mekanika agung alam semesta, tidak ada kesalahan. Yang ada hanyalah persiapan yang diperlukan. Koneksi ini adalah bagian penting dari proses Anda untuk memahami apa arti cinta ketika cinta muncul dari resonansi alih-alih ketakutan. Mungkin Anda telah meminta agar segala sesuatu yang tidak memiliki masa depan disingkirkan dari hidup Anda. Namun perasaan ini tetap ada. Mengapa? Karena ini memiliki tujuan. Apa yang memiliki tujuan tidak dicabut sampai ke akarnya. Hal itu matang sampai siap berbuah. Anda telah matang untuk momen yang tepat ini. Perasaan aneh di perut Anda yang membuat Anda tidak menutup pintu sepenuhnya adalah tanda bahwa sesuatu sedang bergerak di alam tak kasat mata. Bukan karena Anda sangat mencarinya, tetapi karena Anda akhirnya telah membangun struktur internal untuk menahannya. Ketika frekuensinya tepat, pertemuan akan terungkap secara alami. Anda tidak melewatkan apapun. Anda hanya berada dalam fase di mana alam semesta tidak lagi ingin Anda meragukan sifat ikatan ini. Anda telah melewati kebisingan impuls manusia dan melangkah ke dalam kejelasan resonansi spiritual. Rasakan kedamaian di jiwa Anda saat ini. Ini adalah konfirmasi bahwa Anda akhirnya siap untuk menerima apa yang tadinya tidak dapat Anda pegang. Mari kita bersikap realistis tentang kesunyian. Sebagai seorang psikolog, saya melihat begitu banyak orang menyiksa diri mereka sendiri dengan menafsirkan perpisahan sebagai kegagalan pribadi atau tanda penolakan. Pikiran Anda, yang selalu mencari keamanan dan kendali, memberitahu Anda bahwa jika mereka pergi, itu berarti Anda tidak cukup. Tetapi dalam bahasa alam semesta, perpisahan hampir tidak pernah menjadi sebuah akhir. Ini adalah fase perlindungan dan pematangan. Kita perlu berhenti melihat ruang kosong ini sebagai hukuman dan mulai melihatnya sebagai hadiah tersembunyi. Tidak ada yang namanya waktu yang hilang. Yang ada hanyalah waktu pembentukan. Anda berada di bengkel kehidupan sedang disempurnakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada romansa sesaat. Saya ingin memperkenalkan Anda pada teori tegangan tinggi. Dalam pekerjaan saya sebagai pakar kesehatan, saya memandang sistem energi manusia layaknya sebuah sirkuit. Energi di antara jiwa-jiwa tertentu bertegangan tinggi. Ini adalah arus yang kuat dan intens yang menuntut tingkat stabilitas yang sangat spesifik. Jika penyatuan kembali yang terakhir telah terjadi beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu saat Anda masih terjebak dalam ketakutan Anda, dan orang lain tersebut tersesat dalam kebingungan mereka, intensitas absolut dari koneksi itu akan menghancurkan Anda berdua. Anda akan membuat sistem kelebihan beban saat itu. Kabel energi Anda terlalu rapuh. Anda masih beroperasi karena rasa tidak aman yang lama, luka masa kecil yang belum terselesaikan, dan perebutan kekuasaan yang akan mengubah nyala api yang indah itu menjadi api liar. Dalam kebijaksanaannya, alam semesta mengizinkan dua jiwa untuk benar-benar menyatu hanya ketika wadah mereka cukup kuat untuk menahan isinya. Jarak yang Anda alami sebenarnya adalah alam semesta yang bertindak sebagai ahli listrik utama, memperkuat kabel Anda. Ini memaksa Anda untuk membangun struktur internal
yang dapat menangani lonjakan resonansi tingkat jiwa yang dalam tanpa mengalami korsleting. Anda harus belajar bagaimana membawa diri sendiri sebelum Anda bisa membawa beban koneksi ini. Pikirkan seberapa besar Anda telah tumbuh selama ketiadaan ini. Anda telah berpindah dari keadaan berkekurangan ke keadaan kepenuhan. Transformasi ini hanya mungkin terjadi dalam keheningan diri Anda sendiri. Alam semesta menempatkan Anda di ruang tunggu yang terlindung, sementara panggung utama sedang dibersihkan dari puing-puing dan struktur karma lama. Jadi ketika Anda mengingat kembali bulan-bulan kesunyian itu, jangan melihatnya dengan kepahitan. Lihatlah itu dengan rasa syukur yang mendalam. Anda tidak sedang ditinggalkan. Anda sedang ditingkatkan. Anda sekarang adalah kaisar atau permaisuri dari energi Anda sendiri, dan Anda akhirnya memiliki kapasitas untuk menerima cinta bertegangan tinggi ini dari tempat kekuatan alih-alih, dari tempat kebutuhan. Wadahnya akhirnya siap. Selama masa ketiadaan ini, Anda kemungkinan besar melewati apa yang kita sebut malam gelap bagi jiwa. Sebagai seorang psikolog, saya tahu betapa brutalnya fase ini. Ini adalah saat yang mengasingkan ketika Anda dipaksa untuk melihat ke cermin tanpa gangguan apapun, dilucuti dari orang yang Anda pikir mendefinisikan kebahagiaan Anda. Namun inilah kebenaran profesional bahwa rasa sakit adalah hadiah tersembunyi dari perpisahan Anda. Seandainya orang ini tetap di sisi Anda sepanjang waktu, Anda akan terus mencoba menemukan nilai Anda di mata mereka alih-alih di dalam diri Anda sendiri. Kehidupan harus sementara menyingkirkan objek kasih sayang Anda. Sehingga Anda tidak punya pilihan selain jatuh cinta dengan esensi Anda sendiri. Ini adalah kursus intensif wajib dalam kemandirian spiritual. Anda harus belajar bagaimana membawa beban Anda sendiri, bagaimana menyembuhkan luka masa kecil yang mengakar dalam itu, dan bagaimana menjadi manusia yang benar-benar utuh. Di masa lalu, Anda mungkin telah mendekati koneksi ini sebagai pengemis cinta, mencari orang lain untuk mengisi kekosongan yang terasa tak berdasar. Namun melalui malam yang gelap ini, Anda telah bertransformasi. Anda telah muncul sebagai kaisar atau permaisuri dari energi Anda sendiri. Anda tidak lagi berjalan ke sebuah ruangan dengan harapan untuk dipilih. Anda berjalan ke sebuah ruangan dengan mengetahui bahwa frekuensi Anda sendiri adalah hadiahnya. Pergeseran ini adalah segalanya karena alam semesta beroperasi berdasarkan hukum spiritual yang tak tergoyahkan. Alam semesta tidak menyatukan dua bagian untuk menjadi satu keutuhan. Itu adalah mitos yang didasarkan pada kelangkaan emosional. Sebaliknya, alam semesta menunggu sampai dua keutuhan siap dan kemudian menyatukannya untuk menciptakan alam semesta yang sama sekali baru. Proses penyelesaian diri ini hanya bisa terjadi dalam kesunyian diri Anda sendiri. Anda harus membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda bisa bertahan hidup dari ruang hampa, bahwa Anda bisa menemukan kedamaian dalam ketenangan, dan bahwa cahaya Anda tidak padam hanya karena tidak ada orang lain di sana untuk memantulkannya. Inilah sebabnya mengapa Anda harus mengingat kembali bulan-bulan kesunyian itu, bukan dengan kepahitan, tetapi dengan perasaan menang. Anda mengambil kembali kekuatan Anda. Anda menstabilkan sistem saraf internal Anda dengan menjadi utuh dengan sendirinya. Anda telah mengubah diri Anda menjadi suar magnetis. Anda tidak lagi mengejar. Anda sedang menarik. Ketika Anda mencapai tingkat kedewasaan spiritual ini, Anda tidak lagi bergetar pada frekuensi saya membutuhkanmu. Anda bergetar pada frekuensi saya utuh dan saya memilihmu. Itu adalah satu-satunya fondasi yang cukup kuat untuk mendukung besarnya apa yang akan terjadi selanjutnya. Anda telah membangun wadahnya, dan sekarang Anda siap untuk menahan cahaya. Mari kita masuk ke dalam mekanika tentang apa yang terjadi ketika Anda akhirnya berhenti mengejar. Sebagai seorang psikolog, saya melihat pergeseran ini setiap saat, tetapi kita jarang membicarakan ilmu di baliknya.
Ini disebut efek kehampaan energik. Untuk waktu yang lama, Anda mungkin yang membawa beban berat dari koneksi tersebut. Anda berharap, menunggu, dan mengirimkan denyut niat yang konstan. Di alam frekuensi, jenis energi itu sebenarnya cukup padat dan menekan. Bahkan, jika Anda tidak menelepon atau mengirim pesan, pengejaran energi Anda terasa. Itu bertindak sebagai jaring pengaman bagi orang lain, memungkinkan mereka untuk tetap berada dalam ego mereka, karena mereka secara tidak sadar tahu Anda masih ada di sana, menunggu di latar belakang. Tetapi kemudian, sesuatu bergeser. Anda memasuki fase ketenangan yang mendalam ini. Anda melepaskan talinya dan berhenti mendorong. Dengan menarik diri ke pusat Anda sendiri, dan berhenti memproyeksikan kebutuhan Anda keluar, Anda menciptakan ruang terbuka, keheningan mutlak yang tiba-tiba di saluran yang menghubungkan Anda. Dan izinkan saya memberitahu Anda, bagi orang lain, keheningan ini memekakkan telinga. Ketika Anda berhenti mengisi ruang mental mereka dengan kehadiran energi Anda, mereka mulai merasakan ketidakhadiran Anda untuk pertama kalinya, dengan cara mendalam yang nyata. Sebelumnya, mereka merasakan kehangatan Anda bahkan dari kejauhan. Sekarang mereka merasakan ruang hampa yang tidak biasa. Ini adalah kekosongan aneh yang tidak dapat diisi oleh tidak satu pun dari gangguan biasa, pekerjaan, atau hubungan sementara mereka. Kekosongan inilah yang memicu kebangkitan mereka. Saat Anda menikmati ketenangan setelah badai batin Anda, mereka baru saja memasuki badai batin mereka. Ini adalah momen yang kita sebut runtuhnya pertahanan ego. Struktur yang mereka bangun agar merasa aman dari Anda. Kebanggaan, rasionalisasi, alasan semuanya mulai runtuh di bawah beban kesunyian baru ini. Ketidakmungkinan menyangkal perasaan mereka menjadi sangat membebani. Mereka mungkin melihat sekilas wajah Anda di benak mereka atau mendengar nama Anda, dan hal itu menghantam mereka dengan gelombang penyesalan yang intens. Mereka menyadari bahwa kebebasan yang mereka pikir mereka miliki tanpa Anda tidak lebih dari sebuah sangkar kosong. Mereka membandingkan kehidupan mereka saat ini dengan kedamaian dan resonansi yang mereka rasakan di sisi Anda. Dan perbedaannya menjadi sangat jelas dari perspektif kesehatan dan kesejahteraan. Sistem saraf mereka sebenarnya menandakan ketiadaan rasa aman karena tidak ada koneksi lain yang terasa seperti rumah bagi mereka, seperti koneksi Anda. Penarikan diri Anda bukanlah tindakan perang. Ini adalah tindakan menghargai diri sendiri yang memaksa alam semesta untuk menyeimbangkan kembali timbangan. Dengan menemukan pusat Anda tidak memberi mereka pilihan selain menemukan pusat mereka. Pengejaran telah berakhir dan era kebenaran telah dimulai. Pernahkah Anda duduk di saat kedamaian total? Mungkin hanya minum kopi atau mengemudi ke tempat kerja saat tiba-tiba Anda dilanda gelombang kesedihan atau kecemasan yang luar biasa entah dari mana. Sebagai seorang psikolog, saya telah melihat pasien khawatir mereka mengalami kemunduran atau serangan panik acak. Tetapi sebagai pakar kesehatan, saya melihat kejaringan energi. Ini adalah telepati emosional. Anda tidak sedang mengalami kemunduran. Anda sedang menerima paket informasi emosional dari orang di ujung lain, benang tak kasat mata itu. Anda merasakan penyesalan mereka, ketakutan mereka kehilangan Anda, dan kebangkitan mereka yang tiba-tiba. Ketika Anda merasakan lonjakan energi di ulu hati Anda yang lenyap secepat datangnya, Anda baru saja menangkap frekuensi mereka. Sangat penting agar Anda tidak mengklaim perasaan ini sebagai milik Anda. Amati saja hal itu dan katakan, ini bukan milik saya, ini adalah apa yang sedang mereka alami. Meskipun transmisi ini terjadi di siang hari, pekerjaan berat yang sebenarnya terjadi saat Anda tidur. Mimpi-mimpi Anda kemungkinan besar menjadi sangat nyata akhir-akhir ini. Ini bukanlah kilatan acak dari pikiran bawah sadar Anda. Itu adalah pertemuan nyata di alam astral. Ketika kebanggaan, ketakutan, atau jarak fisik menghalangi komunikasi di dunia material, jiwa Anda mencari jalan keluar. Di ruang ini,
tidak ada topeng, dan tidak ada penyumbatan ego. Anda mungkin bermimpi, berbicara dengan kejelasan total, atau hanya berdiri bersama dalam keadaan hening dan damai mutlak. Ketika Anda bangun merasa seolah-olah Anda secara fisik bersama mereka, itu karena tubuh energi Anda sebenarnya saling bersentuhan. Bahkan, jika pikiran rasional mereka mencoba meremehkan mimpi-mimpi ini di pagi hari, perasaan sisa akan ketiadaan itu mengikuti mereka sepanjang hari, menarik mereka lebih dekat kepada Anda. Bagian paling menarik dari fase ini adalah apa yang saya sebut sinkronisitas terbalik. Saat Anda telah melihat tanda-tanda eksternal, orang lain tersebut kini mengalami tanda-tanda internal. Jejak energi Anda aktif kembali di dalam sistem mereka. Mereka mungkin mendapati diri mereka menggunakan frasa favorit Anda. Tiba-tiba tertarik pada topik yang pernah Anda tunjukkan kepada mereka. Atau bahkan mendambakan makanan persis yang Anda sukai tanpa mengetahui alasannya. Kehidupan menahan cermin untuk mereka terus-menerus. Mereka mendengar sebuah lagu di radio, dan liriknya terdengar seperti pengakuan langsung atas kesalahan mereka. Aroma yang tidak asing mengguncang mereka hingga ke inti. Alam semesta dengan penuh kasih menyudutkan mereka, membuat segalanya mengingatkan mereka bahwa kedamaian mereka terikat pada resonansi Anda. Sistem mereka benar-benar dihantui oleh kebenaran koneksi Anda, sampai mereka tidak bisa lagi menyangkal bahwa berjalan menjauh adalah ilusi. Mereka sedang bertarung dalam pertempuran yang melelahkan antara pikiran dan hati. Dan dalam koneksi tingkat tinggi ini, hati selalu memenangkan pertempuran terakhir. Kita akhirnya mencapai fase yang paling halus dan paradoks dari seluruh perjalanan ini. Sebagai seorang psikolog, saya harus sangat jelas dengan Anda tentang mekanika energi yang bermain di sini. Ini adalah hukum keseimbangan dalam tindakan. Karena Anda telah melakukan pekerjaan berat, karena Anda telah menyembuhkan luka Anda sendiri dan meningkatkan getaran Anda telah memulai penyelarasan ulang wajib di seluruh sistem. Dengan naik ke frekuensi yang lebih tinggi, Anda secara efektif memaksa orang lain untuk tumbuh. Mereka tidak bisa lagi menemui Anda sebagai versi lama mereka yang belum disempurnakan. Untuk menjangkau Anda sekarang, mereka harus menjalani metamorfosis mereka sendiri, memadatkan pematangan spiritual bertahun-tahun menjadi beberapa minggu atau bulan. Ini adalah proses jiwa yang berisiko tinggi. Dan satu-satunya tugas Anda saat ini adalah menyingkir. Saya tahu godaannya sangat besar. Anda merasakan kebangkitan mereka. Anda merasakan kebingungan mereka. Dan Anda mungkin berpikir bahwa mengirim pesan atau tanda singkat akan membantu mempercepat segalanya. Tetapi sebagai pakar kesehatan, saya beritahu Anda bahwa setiap gerakan impulsif sekarang sebenarnya dapat mengganggu perkembangan mereka. Bayangkan seperti kupu-kupu yang muncul dari kepompong. Jika Anda mencoba membantunya dengan memecahkan cangkangnya, Anda justru melemahkan sayapnya. Mereka membutuhkan perjuangan dari kesadaran mereka sendiri untuk menjadi cukup kuat untuk menahan koneksi ini. Tugas Anda adalah mempertahankan postur kehadiran tanpa tekanan. Anda harus menjadi pintu yang terbuka, bukan kekuatan yang mengejar. Ketika Anda bergerak keluar dari ketidaksabaran, Anda bergeser kembali ke energi kekurangan yang lama itu, dan itu secara instan memulihkan pertahanan ego orang lain. Disinilah Anda harus mempercayai tarikan gravitasi takdir. Jika koneksinya nyata, benang-benangnya sudah menarik mereka kembali ke resonansi Anda. Alam semesta sudah mengikat simpul terakhir di belakang layar. Ketenangan Anda sebenarnya adalah sinyal paling kuat yang dapat Anda kirim ke medan energi. Itu mengatakan bahwa Anda utuh, bahwa Anda yakin, dan bahwa Anda tidak lagi beroperasi karena rasa takut. Anda telah membangun wadahnya. Anda telah memperkuat salurannya, dan Anda siap menerima energi bertegangan tinggi ini tanpa terbakar. Tetaplah dengan diri Anda sendiri. Tetaplah di taman Anda sendiri.
Pekerjaan yang telah Anda selesaikan telah menjadikan Anda pusat magnetik yang tidak lagi perlu memburu apa yang menjadi miliknya. Dengan tetap dalam keadaan terbuka tanpa ekspektasi, Anda membiarkan siklus menyelesaikan pekerjaannya secara alami. Penolakan berakhir, ego menunduk, dan jiwa akhirnya mengambil kendali. Percayalah pada keheningan, karena dalam penyelarasan akhir ini, keheningan adalah tempat di mana pekerjaan yang paling mendalam sedang diselesaikan. Anda siap. Biarkan saja terjadi.